Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan Bodhisattva. Berkat kekuatan keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, Sangha, kembali kita dipertemukan dalam puja bakti dan Dharma sana. Dharma yang telah dibabarkan oleh Buddha indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya. Semoga kita dapat mempelajarinya secara benar dan senantiasa membentuk kehidupan kita di dalam Dharma. Sadu, sadu, sadu. Saudara-saudara yang berbahagia, selamat pagi. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Pada pagi ini saya akan mulai perbincangan kita dengan mengutip ayat dari Dhammapada, yaitu ayat yang ke-256. Kita bacakan ya bersama-sama. Halaman 105, teks bahasa Indonesia. Saya ulangi ayat ke-256. Saudara-saudara bisa ikut membacakannya. Jika seseorang memutuskan suatu perkara secara sewenang-wenang, ia bukanlah seorang yang adil dan bijaksana. Seorang bijaksana seharusnya memutuskan suatu perkara setelah mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah. Yang disebut adil di sini dalam teks palinya, kita lihat di sampingnya, itu dhammata. Memang kata dhamma atau dharma itu punya banyak arti. Kemudian kata bijaksana itu menyangkut istilah pandito. Jadi pandita itu orang yang bijaksana. Di sini kita lihat Buddha menghubungkan yang namanya adil dengan bijaksana. Karena tidak ada yang adil tapi tidak bijaksana. Ya. Ayat ini dikemukakan oleh Buddha sehubungan dengan sebuah peristiwa. Ada sejumlah biksu setelah selesai pindapata mengumpulkan dana makanan ya dari umat. Di tengah perjalanan pada waktu akan kembali ke wihara, menghadapi hujan, sehingga mereka harus singgah di sebuah gedung pengadilan. Nah, di sana para biksu menyaksikan sendiri ada praktik mafia peradilan. Ada maklar kasus yang disebut apa? Markus. Beberapa orang hakim itu menerima suap, lalu memutuskan bebas sebuah perkara. Ketika pengalaman ini disampaikan kepada Buddha, lalu Buddha mengatakan bahwa orang yang memutuskan sebuah perkara dengan
dipengaruhi oleh rasa belas kasihan, atau dipengaruhi oleh keuntungan pribadi, dalam hal ini menerima suap, ya, lalu tergesa-gesa cepat-cepat memutuskan suatu perkara, dia tidak bisa disebut adil. Yang adil harusnya orang yang bijaksana, yang memeriksa dengan cermat mana yang benar, mana yang salah, mempertimbangkan bukti dan saksi sampai menemukan apa yang disebut kebenaran. Jadi adil, bijaksana ada hubungannya dengan kebenaran. Nah, pada waktu kita menghadapi sebuah situasi di mana kita melihat ada yang tidak benar, ada yang tidak adil, dalam hati kita itu bisa timbul yang disebut rasa ketidakadilan, atau yang dimaksud sebetulnya rasa keadilan. Jadi dua kata yang kelihatannya satu positif, satu negatif, itu ternyata berbicara mengenai hal yang sama. Ya, melihat bahwa ada suatu yang tidak pantas. Rasa keadilan itu adalah sebuah kesadaran mengenai kepantasan, kelayakan. Apa yang pantas dan layak? Itu menyangkut hak seseorang. Pada waktu orang merasakan apakah dirinya atau orang lain tidak pantas mendapatkan haknya, di situ timbul perasaan tidak adil. Lalu rasa keadilan yang membuat mereka menunjukkan sebuah reaksi atau protes. Ini bukan cuma menyangkut masalah-masalah di pengadilan, bisa juga sampai ke soal-soal di luar pengadilan, dan kita juga tidak perlu secara khusus membedakannya. Belakangan ini rasa keadilan itu di Indonesia terasa semakin menggelitik, ya kan? Atau menggeliat lah gitu. Ada kasus cicak buaya nyangkut pimpinan KPK, ya, yang bernama Bibit dan Chandra. Nah, ternyata sampai sekarang belum selesai itu, masih ada ekornya. Kemudian masyarakat luas itu menyampaikan reaksinya kan lewat Facebook. Selain demo-demo di jalan, ada kasus Prita juga begitu, ramai lewat Facebook, lalu terkumpullah sejumlah poin gitu ya, tanda apa? Simpati dari masyarakat. Rasa keadilan masyarakat itu yang membangkitkannya. Rasa keadilan ini juga yang membuat kenapa saudara-saudara kita di bantaran Kali Cisadane di Tangerang itu melakukan demo. Mereka akan digusur, padahal tinggal di sana itu sudah lama sekali, dan itu orang-orang miskin loh. Punyanya ya cuma untuk tempat berteduh saja di situ. Sekarang mereka harus disingkirkan, lalu demo. Di Priok juga ada demo.
sama, menyangkut rasa keadilan, ya, yang tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Nah, akibatnya ternyata beda. Yang di Priok timbul apa? Bukan cuma gebuk-gebukan, itu upaya saling bunuh kan akhirnya, ya. Kemudian bakar-membakar, merusak. Di Tangerang kita dengar ada kejadian seperti itu tidak? Tidak. Yang membedakan apa? Sama-sama, semua masa ada yang tidak adil. Tapi kok walaupun sama-sama demo, akibatnya beda. Yang satu, yang di Tangerang itu tidak pernah membayangkan perlu memakai cara kekerasan. Karena apa? Latar belakang budayanya yang dipengaruhi oleh agama. Jadi Cina-Cina benteng itu turun-temurun dia belajar kan dari agamanya bahwa kekerasan itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak ada perlawanan yang sifatnya merusak. Ya kan? Kita bisa lihat perbedaannya di sini. Karena itulah kita mesti bersyukur bahwa kita bisa mengenal dan belajar agama Buddha, sehingga sekalipun kita melakukan protes karena melihat yang tidak adil, tapi caranya tidak merugikan orang lain. Kita tidak mau dirugikan kan? Kita tidak mau diperlakukan jelek. Kenapa kita mesti membuat orang lain rugi? Kenapa kita mesti membuat orang lain itu menderita karena perbuatan kita? Tapi kalau pada waktu kita melakukan protes, lalu kita menanggung beban penderitaan itu sendiri, tentu bukan masalah. Sehingga dalam kasus demo di Tangerang itu, yang saya tahu, Pak Ibu wanita itu melakukan protesnya dengan cara apa? Menggeletak di jalan. Biarlah itu kalau alat-alat besar datang mau melindas, silakan. Jadi mereka menantang itu alat-alat besar. Artinya apa? Berani mengorbankan dirinya sendiri, bukan mengorbankan orang lain. Karena kan ada yang protes dia bawa bom, yang jadi korban orang lain, ya. Tapi kalau di lingkungan Buddhis, cara-cara seperti itu tidak dikenal. Yang ada adalah kalau perlu mengorbankan diri sendiri untuk menggugah, membangkitkan kesadaran masyarakat luas. Seperti di Vietnam, kita pernah mendengar kasus biksu, biksuni juga bakar diri. Mungkin ada yang mencemooh, oh itu bunuh diri loh, jelek. Di situ pertimbangannya lain. Mereka yang membakar dirinya itu tidak terlihat menderita. Kalau dilihat fotonya, itu penuh kedamaian. Api tidak membuatnya sakit, karena memang sudah mempersiapkan dirinya. Ya, itu sebuah bentuk protes. Dan memang protes ini seringkali kan perlu. Kalau tidak, masa kita melihat sesuatu peristiwa yang tidak adil, yang jelek gitu ya, kita biarkan di depan kita. Pada waktu kita mengatakan bahwa seorang umat Buddha itu berpegang pada Pancasila, kita tidak membunuh. Jangan berpikir bahwa baiklah, saya orang baik karena saya tidak membunuh. Tapi kalau ada orang membunuh
atau terjadi pembunuhan di depan mata saya, ya saya biarkan saja. Itu keliru. Pada waktu kita menerapkan Pancasila, bukan hanya kita tidak membunuh, tapi juga kita harus berusaha berbuat untuk memelihara kehidupan. Jangan sampai terjadi pembunuhan di depan mata kita. Jadi bukan pasif, kita harus aktif. Pada waktu kita mengatakan umat Buddha tidak mencuri atau mengambil yang bukan haknya, itu juga bukan pasif. Di satu sisi kita mengatakan kita tidak melakukan yang jelek, nah sebaliknya kita mesti melakukan yang baiknya. Kalau tidak mencuri, kebalikannya apa yang kita lakukan? Yang baiknya memberi. Kita tidak ngambil, tapi kita memberi. Jadi ada perbuatan aktifnya, ya kan? Nah ceritanya, iya, ada seorang pemuda yang melihat tampangnya saja sudah seperti tentara, ya, badannya kekar, gagah, dan memang sifatnya baik dalam arti disiplin, tegas, berani, penuh tanggung jawab. Kata orang-orang, pemuda ini calon jenderal. Jadi si pemuda mengenali potensinya sendiri, berkeinginan untuk masuk dinas militer. Dia pergi mau mendaftarkan dirinya untuk masuk dinas militer. Di tengah perjalanan dia melihat ada beberapa rakyat kecil sedang digebuki oleh polisi. Karena kepeduliannya, dia dekati, dia bertanya dan memberi pesan, oh, untuk si polisi, pemuda ini kurang ngajar, mau ikut campur. Sehingga si pemuda akan ditangkap oleh polisi. Pemuda ini melawan. Karena melawan terjadi perkelahian. Akibatnya apa? Si pemuda mesti kabur, melarikan diri. Karena peristiwa itu dia tidak bisa lagi masuk dinas militer. Akhirnya dia bergabung dengan siapa? Kaum Brandal. Dan kemudian dia jadi kepala begal. Ya. Dan ternyata di antara orang-orang yang kerjanya begal, merampok, ternyata rupanya ada pahlawan juga. Kita semua tahu mengenai Robin Hood. Tahu ya? Robin Hood itu cerita beneran apa dongeng? Orang nggak peduli deh. Pokoknya itu menjadi sebuah legenda, sepertinya benar saja. Jadi ada pahlawan loh, mengambil dari orang-orang kaya, merampok, kemudian membagikan hasil rampokannya kepada orang miskin. Jadi Robin Hood orang baik bukan? Baik. Kalau ada yang bilang orang baik, saya tahu yang mengatakan itu dia orang miskin. Tapi kalau yang mengatakan itu tidak baik, pasti itu orang kaya, takut dirampok. Ya kan? Nah, ternyata yang dikerjakan oleh Robin Hood itu ada baik dan buruknya. Baik buat si miskin, tapi jelek buat si kaya. Nah, bagaimanapun juga cerita ini sampai kepada anak-anak kita, lalu anak-anak berpikir Robin Hood adalah pahlawan hebat. Kalau anak-anak Buddhis, itu mesti kita tuntun. Pada waktu baca kitab Robin Hood, itu mesti didampingi. Kalau tidak, anak-anak kita pun nanti akan menjadi Robin Hood. Ya. Dan mencuri dari bapaknya. Sebelum dari orang lain, dari bapaknya. Untuk apa? Nolongin teman-temannya
yang berandal-berandal, yang uangnya habis dipakai foya-foya, sehingga mereka mengatakan miskin. Miskinnya karena foya-foya kan. Ditolong sekarang oleh anak kita yang merampok dari bapaknya sendiri. Itu hati-hati. Ya, saya memang punya pengalaman gitu dengan orang yang mengeluh bagaimana ngurusi anaknya karena anaknya ngerampok dari bapaknya. Ya. Di Jakarta kita kenal tokoh yang lain, si Pitung, Pendeta Pitung, ya, orang Betawi itu juga melegenda kan, Pitung pahlawan. Buat orang Belanda, si Pitung penjahat. Tapi buat rakyat kecil yang dijajah Belanda, Pitung adalah pahlawan. Buat orang kaya, Pitung menakutkan juga. Tapi buat orang miskin, Pitung itu hebat. Nah, rasa keadilan kalau kurang hati-hati akan menghadirkan tokoh-tokoh seperti tadi. Karena itu mesti didampingi dengan apa? Kebijaksanaan. Nah, kita tidak boleh melakukan apapun juga dengan alasan demi keadilan, lalu membuat hal-hal yang jahat, ya, yang jelek, yang merugikan pihak manapun juga. Rasa keadilan ini juga yang sebetulnya membuat seorang Kartini, belum lama ini kita merayakan Hari Kartini, ya kan, berjuang untuk emansipasi. Apa itu emansipasi? Kebebasan. Tapi selalu kita mengartikannya persamaan dengan laki-laki. Dan dunia memang mengenal kaum feminis, memperjuangkan feminisme untuk memperbaiki nasib perempuan. Kenapa mesti diperbaiki? Ya karena nasibnya jelek, ditindas oleh laki-laki. Ternyata di berbagai belahan dunia ini perempuan memang ditempatkan lebih rendah dari laki-laki. Kecuali Buddha menempatkan perempuan sebagai seorang manusia, bukan sebagai perempuan, sebagai seorang manusia. Laki-laki juga manusia. Kalau manusia dengan manusia sama tidak? Ya sama. Nah, rasa keadilan ini juga yang kita temukan pada waktu Buddha menolak kasta. Menurut sistem kasta, manusia itu dilahirkan berbeda. Berdasarkan keturunannya, sejak lahir saja itu sudah dipilah tuh. Itu manusia mulia, yang ini manusia hina. Lalu derajat dibedakan, perlakuan juga menjadi berbeda. Timbul diskriminasi. Nah, diskriminasi ini jadinya bukan cuma menyangkut lelaki perempuan, tapi juga menyangkut kedudukan sosial. Ya, Buddha menolak praktek-praktek diskriminasi. Begitu juga diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, di dalam Mahaparinibbana Sutta, Buddha berbicara mengenai bagaimana memperlakukan perempuan dengan baik. Itu sebagai salah satu syarat dan kesejahteraan negara. Negara yang sejahtera memang harus kenal yang namanya demokrasi, kenal hukum, ya, kenal penghormatan atau ketaatan kepada pimpinan para sesepuh, gitu. Juga harus menghargai golongan yang tidak berdaya. Nah, di sini khususnya adalah perempuan. Karena perempuan di zaman itu memang tidak berdaya, dianggap punyanya laki-laki.
Herannya, kalau lebih dari 2500 tahun yang lalu sudah ada orang seperti Buddha yang mau menempatkan perempuan sama dengan laki-laki, tapi sampai zaman sekarang masih saja ada perempuan yang ditempatkan nomor 2 di bawah laki-laki. Dan ternyata seringkali itu kesalahan si perempuan sendiri. Kalau saya baca ada sejumlah buku ya yang diterbitkan sebagai bentuk dari patidana. Di dalam buku itu di halaman belakangnya biasanya saya temukan pernyataan-pernyataan kalau orang yang menerbitkan buku, katanya bukunya buku dharma, buku agama, maka nasibnya akan berubah jadi baik. Orang miskin nanti akan jadi kaya dan sebagainya gitu. Di antaranya kalau perempuan nanti pada kehidupan berikutnya akan dilahirkan jadi laki-laki. Saya nggak tahu yang perempuan di sini apa pernah punya pikiran begitu. Saya pengen nanti jadi laki-laki. Kalau laki-laki umumnya kalau ditanya nggak akan ada yang mau mengatakan saya mau jadi perempuan. Udah sekarang merasa posisinya lebih enak dari perempuan kok, ya kan? Perempuan juga banyak yang berpikir karmanya lebih jelek dari laki-laki. Orang itu bisa jadi laki-laki, karmanya pasti lebih bagus gitu. Begitu. Kalau ini benar, kita mesti mempertanyakan karma siapa yang lebih baik? Ibu Megawati yang sempat jadi presiden atau gitu, tukang sampah yang ngusir sampah di rumah kita? Mana karmanya yang lebih baik? Tukang sampah itu laki-laki. Karma siapa yang lebih baik? Malah kita bisa bertanya lagi. Ada manusia sebetulnya bisa laki bisa perempuan yang hidupnya terlantar, malah ada yang sengaja dibuang oleh orang tuanya. Bayi-bayi yang ditinggal di jalan, dibuang di tempat sampah masih banyak kan? Ya, selalu masih kita dengar kasus itu berulang. Sebagai manusia karmanya lebih baik loh katanya daripada binatang. Tapi lihatlah, ada anjing keluar masuk salon, dipeluk cium oleh wanita cantik yang sebetulnya banyak laki-laki juga pengen kan, tapi nggak bisa, kalah oleh tuh anjing. Karma siapa yang lebih baik? Nah, persoalannya menjadi melebar. Rasa keadilan melihat yang tidak adil itu ya, itu muncul pada waktu kita melihat ada yang berbeda dengan kita. Kalau bedanya itu karena dia lebih jelek, biasanya bukan menjadi masalah, ya. Tapi kalau kita yang lebih jelek, itu baru jadi masalah. Kalau ada anak yang terlahir idiot, atau tidak idiot tapi sakitan, cacat, salah siapa? Masyarakat dengan gampang sering mengatakan salah bunda mengandung. Kalau ada anak brengsek, kemudian ditegur anak itu dengan cepat mengatakan, kenapa papa mama itu melahirkan saya? Kan bukan maunya saya, katanya begitu. Jadi menyalahkan orang lain. Dan kalau tidak bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Ya kan? Tuhan sudah dari sononya menetapkan begini begitu, kok saya yang sial sih mengalami yang jelek tadi. Nah, perasaan diperlakukan tidak adil, menderita sesuatu yang tidak adil, itu cuma timbul karena pembandingan. Kalau kita tidak membuat pembandingan, tidak ada itu. Kita tidak mempersoalkan rasa keadilan kalau menyangkut diri kita sendiri yang hidup sendiri.
Tapi karena kita berhubungan dengan orang lain kan, baru timbul ya rasa keadilan atau ketidakadilan itu. Kita tidak bisa melihat apa yang menjadi kepercayaan masyarakat umum, bahwa seorang anak manusia itu dulunya memang berasal dari yang tidak ada, lalu ada menjadi manusia karena diciptakan. Karena diciptakan ya terima aja jadinya, mau lelaki, mau perempuan, mau cacat, mau sehat gitu ya, terima saja. Semua menyalahkan yang namanya takdir. Wah, sudah takdirnya. Tapi agama Buddha mengajarkan yang berbeda. Kita tidak mengatakan bahwa manusia menjadi begini atau begitu karena takdirnya, karena sesuatu yang ditentukan oleh kekuatan di luar dirinya. Tapi kita selalu mengatakan karena perbuatannya. Betul kan? Di dalam kitab Anggutara Nikaya 5 halaman 291 itu Buddha mengingatkan bahwa seseorang itu menjalani siklus kematian dan kelahiran, kematian, lahiran berulang-ulang. Itu namanya siklus samsara. Ya. Menanggung akibat perbuatannya yang lalu. Jadi kita bukan muncul dari sesuatu yang tadinya tidak ada. Pernah ada kita yang dulu-dulu sebelumnya. Nah, berdasarkan perbuatan kita yang dulu-dulu itu, kita mengalami sekarang apa yang disebut buahnya, akibatnya. Nah, yang istimewa agama Buddha mengajarkan, kita bukan cuma menerima buahnya tadi, tapi kita bisa mengubahnya, memperbaikinya. Karena itulah kita butuh ajaran Buddha. Karena itulah Buddha menjadi penyelamat untuk kita. Kalau tidak ada Buddha, kita seperti juga orang yang tidak pernah belajar agama Buddha, cuma tinggal terima nasib saja. Tapi karena kita belajar dari Buddha, kita bisa berusaha mengubah diri kita. Ya, saya akhiri sampai di sini pembicaraan saya, dan nanti kita lanjutkan dengan sharing pendapat ya. Bisa juga tanya jawab. Hadirin bisa mempersiapkannya dalam bentuk tertulis. Soalnya nanti kalau ada yang mau mengajukannya secara lisan. Ya. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama. Romo berbicara mengenai keadilan. Saya telah diperlakukan tidak adil. Kalau kita tanya pengalaman semua orang, pasti semua akan mengatakan pernah juga mengalami yang namanya tidak adil. Macam-macam ya. Nah, sekarang kita dengar yang ini. Di mana semua peninggalan almarhum suami, tabungan, perhiasan, HP, sampai ke HP loh. Kecuali rumah memang milik saya, diambil oleh keluarga almarhum suami. Rumah mungkin karena memang nama si istri kali ya. Padahal itu adalah milik saya dan anak-anak, di mana saya punya ikatan hukum perkawinan dengan suami. Ini kelihatannya nih, kalau dibilang pihak keluarga, mungkin mertua masih ada ya. Dan kalau baca ini langsung yang terpikir oleh saya, ini mertuanya pasti belum pernah belajar agama Buddha. Gitu. Jadi alangkah baiknya kalau dituntun untuk mengenal apa yang diajarkan oleh Buddha. Ya.
Tapi karena kembali ke karma, ini jelek juga. Semua kembalinya ke karma. Karma yang dimaksud itu karma masa lalu. Padahal kita punya karma masa sekarang. Ada perbuatan yang bisa kita kerjakan sekarang. Semua saya terima tanpa berpikir untuk menuntut mereka. Kalaupun nanti ingin menuntut, toh resikonya akan ada. Pada waktu kita mengerjakan karma yang baru, itu mesti dipertimbangkan lagi. Juga ada unsur baik dan buruknya, ya kan? Jadi pertimbangannya banyak. Untuk itu memang kita nggak bisa memberikan sebuah saran jalan keluar yang detail. Itu mesti lihat kasus per kasus kan, ya. Cuma secara umum saya ingin menjelaskan bahwa Buddha sendiri pernah memberikan sebuah contoh mengenai orang yang mencuri seekor kambing. Kalau orang itu ketangkap oleh si pemilik, ketahuan oleh orang sekampung, diapakan tuh si pencuri? Digebuk kan? Betul. Pasti dipukuli. Atau malah dibunuh gitu. Tapi kalau si pencuri itu ternyata seorang anak raja, jadi setelah ditangkap, ketahuan, aduh ternyata dia anak raja, gimana tuh? Si pemilik kambingnya katanya malah yang minta maaf, lalu menanyakan perlu berapa kambing, kalau perlu semua kambing saya silakan ambil. Tuh, adil bagaimana? Adil ini katanya begitu ya. Menurut Buddha, itulah penjelasannya mengenai karma masa lalu dan masa sekarang. Ada orang yang sekarang perbuatannya jelek, tapi karena karma masa lalunya begitu baik, nasibnya tetap baik-baik saja. Tapi ada orang yang gak punya simpanan karma masa lalu yang baik, yang cukup banyak, sekarang berbuat kesalahan sedikit saja dia celaka. Karena itu kita disuruh untuk menimbun kebajikan sebanyak-banyaknya. Sehingga siapa yang menemukan itu ya, rasa ketidakadilan seperti penanya tadi, bisa saja tidak berpikir menuntut dan sebagainya, tapi bukan pasif, justru melakukan lebih banyak kebaikan. Jadi bukan membenci pihak keluarga, tapi malah kalau perlu sering ngirim ke pihak keluarga, sering membantu supaya berubah. Kira-kira seperti begitu, ya. Kita bisa memperbaikinya. Ada juga contoh yang bagus. Ada orang yang dijatuhi hukuman padahal dia tidak melakukan kesalahan itu. Sering kan pengadilan itu salah memutuskan ya, sehingga orang yang di penjara malah yang sebetulnya tidak bersalah. Kebetulan ada rohaniwan Buddhis yang sering mendampingi datang ke penjara, lalu mendengar si narapidana itu bercerita bahwa dia betul-betul sial katanya, untuk perbuatan yang tidak dia lakukan dia dihukum, tapi dia terima. Dia terima, saya rela terima. Kenapa? Ada perbuatan saya yang lebih jelek lagi, gak ketahuan, tidak dihukum-hukum. Yang sekarang saya tidak lakukan kena dihukum. Udah, karena saya punya yang lebih jelek, gitu ya, yang tidak dihukum. Kita tidak bisa mengatur atau memprediksi. Karena itu seperti orang yang hitung pakai matematik. Saya nggak tahu kalau satu waktu sains begitu maju dan dengan agama Buddha itu jadi menyatu, jangan-jangan ada yang bisa menghitung gitu, ya. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa menghitung. Peran wanita yang bagaimana atau seperti apa menurut Buddhis yang bisa membuatnya memperjuangkan kesetaraannya dengan kaum pria? Ya, kalau di Jawa itu katanya perempuan tuh taunya cuma urusan kasur, ngurusi kasur.
ngurusi dapur. Satu lagi apa? Sumur. Ada 3 sur katanya urusan perempuan. Kalau laki-laki nggak boleh ngurusi itu. Ya itu memang sudah ditentukan oleh masyarakat seperti begitu. Nah, jadi untuk peranan loh, perempuan itu bisa memperjuangkan persamaan. Jangan dipikir kalau orang nyari sekretaris mah perempuan. Gua bisa aja sekretaris laki-laki. Kan begitu. Kalau cerita pilot, kalau pilot mesti laki-laki. Tidak, bisa saja pilot perempuan. Jadi untuk peran ya, itu bisa dipertukarkan. Laki dan perempuan bisa dipertukarkan. Gitu. Tapi yang menyangkut kodrat dalam bahasa agama Buddha itu damata, ya. Itu tidak bisa. Menurut kodratnya yang mengalami haid perempuan. Jadi jangan ada laki-laki mimpi pengen haid. Tidak bisa. Ya. Kemudian yang bisa hamil perempuan. Yang bisa melahirkan ya perempuan. Yang nyusui ya perempuan. Itu. Maksudnya menyusui dengan air susu ibu. Kalau nyusui pakai botol, laki-laki juga boleh. Jadi gantian dengan istrinya gitu. Pada waktu malam-malam anak menangis, bukan istri yang bangun memberi susu pada anaknya, ganti suaminya. Saya lihat sudah ada ibu yang langsung nyenggol suaminya tuh. Jadi berbagi namanya, kita bisa bertukar pekerjaan. Ya. Waktu zaman Kartini itu perempuan kan tidak boleh sekolah. Perempuan buta huruf gitu. Nah itu harus diperjuangkan supaya sama dengan laki-laki, hak kesempatan untuk sekolah. Di dunia sekarang ini ada sebuah program raksasa yang namanya MDGs, Millennium Development Goals. Ya, bahwa pada tahun 2015, memang kayaknya masih jauh gitu. Tapi bisa cepat loh itu. Tidak boleh ada lagi orang yang miskin, apalagi mati kelaparan. Sekarang masih banyak miskin mati kelaparan. Apalagi kalau di negaranya itu ada perang, ya kan? Dan pada waktu ada yang miskin, ada yang kelaparan, yang jadi korban selalu perempuan. Ya, korbannya lebih banyak perempuan dan anak-anak. Berikutnya lagi bahwa pada tahun 2015 itu semua orang sudah menikmati pendidikan dasar, ada pemerataan pendidikan dasar. Di Indonesia pendidikan dasar itu artinya lulus SMP. Jadi perempuan laki-laki semua mesti sama lulus SMP. Kalau sekarang tidak, ternyata perempuan banyak yang pendidikannya lebih rendah dari laki-laki. Jadi perempuan mesti memperjuangkan itu, ya kan? Berikutnya lagi mengenai hak perempuan untuk membuat sehat dirinya sendiri, termasuk menentukan untuk hamil, punya anak, itu perempuan loh yang berhak menentukan, bukan laki-laki. Karena kalau perempuan itu tidak diberikan haknya, yang terjadi seperti sekarang, angka kematian ibu itu tinggi. Kematian karena melahirkan. Kalau laki-laki dia cuma nunggu di depan kamar bersalin. Ya kan? Tapi yang perempuan itu menghadapi resiko mati. Jadi kita berutang budi pada seorang ibu karena tahu kan bahwa begitu kita siap lahir, ibu kita tuh sedang menghadapi resiko bisa mati. Ya. Lalu angka mengenai kesehatan anak, itu kematian anak, itu juga harus diperjuangkan sehingga kalau bisa menjadi 0 gitu. Nah saya baca di koran itu ada seorang bupati yang memperjuangkan Akino katanya.
Kebetulan saya kenal ada orang yang namanya Aquino gitu. Tapi ternyata di sini dipakai sebuah istilah yang maksudnya angka kematian ibu 0. Itu Aquino katanya. Kemudian ada angka buta aksara 0. Ya. Dia sebut apa itu? Angka buta aksara aparo kali atau apa gitu ya, apsano ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi angka drop out 0, adono kali. Drop out 0 artinya orang sekolah gitu ya, itu mesti sampai selesai gitu, jangan putus di tengah jalan. Nah itu semua ternyata ada hubungannya loh dengan memperjuangkan hak-hak perempuan supaya bisa sama dengan laki-laki. Karena ternyata yang kalau cerita sampai sekarang angkanya tinggi, yang jelek itu adanya pada kaum perempuan. Apakah menurut Romo jenis kelamin dipengaruhi oleh kesusilaan? Kenapa memang? Kalau perempuan susilanya lebih jelek? Kan enggak. Kecuali memang masyarakat selalu menentukan gitu. Kalau dibilang yang asusila adanya wanita asusila. Tapi jarang kita dengar pria asusila kan. Kalau ada rahasia, yang dirahasia yang wanita, yang laki-laki tidak gitu. Jadi jenis kelamin bukan dipengaruhi oleh bagaimana asusilanya sendiri, karena bisa laki bisa perempuan sama ya. Kemudian orang yang jelek kesusilaannya akan menjadi waria. Ini bukan mengenai kesusilaannya, tapi mengenai orientasi seksnya. Jadi Buddha dengan teori evolusi itu kan paralel ya, menjelaskan di dalam Agana Sutta mengenai bagaimana bahwa manusia-manusia yang aseksual kemudian berkembang, berdiferensiasi menjadi lelaki dan perempuan. Dan ada yang diantaranya kita bisa mengerti, bisa terjadi. Yang diantaranya kita sebut waria gitu, ya. Kenapa? Karena makanannya. Dalam Agana Sutta disebut makanannya. Kemudian orientasi seksual itu karena perbuatannya. Kalau kita bilang perbuatan ada hubungan mulai dari pikirannya kan, ya. Itu yang menentukan. Dan kita sekarang tahu, bisa nanya kepada para dokter, bahwa kelaki-lakian seseorang ditentukan oleh hormon laki-laki. Salah satunya testosteron. Perempuan, hormon kewanitaan. Salah satunya estrogen. Kalau ada orang yang dicekoki, kasih makan terus atau disuntik salah satu jenis hormon itu, maka pertumbuhan seksnya itu akan terpengaruh. Bisa menjadi lebih perempuan atau lebih laki-laki. Atau kalau yang tanggung, laki-laki itu hormonnya mestinya kan testosteron. Tapi sekarang dikasih yang estrogen. Pada tingkatan tertentu, sebelum dia menampakkan sifat wanita seperti yang lain gitu, dia jadi bencong dulu. Ya kan? Jadi ada hubungannya itu. Nah, jadi menjadi lesbian atau menjadi homo itu karena orientasi seksualnya menyangkut, ada hubungannya juga nanti dengan makanan. Kalau orientasi seksual itu pertama-tama ditentukan oleh pikirannya. Nanti ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Ya. Kalau begitu akan sukar memperbaiki di kelahiran berikutnya menjadi orang normal. Justru mestinya tidak sukar kalau orientasi seksnya dari sekarang ini diluruskan. Tapi ada orang yang suka pengen begini, pengen begitu ya, tidak punya pilihan. Nah itu sulit. Nah kita mesti menuntun orang supaya punya pilihan. Cenderungnya yang mana sih? Gitu. Apa perbedaan takdir dan nasib? Takdir itu dan nasib ya sama, kita lihat menyangkut peruntungan kan.
Tapi nasib dianggap peruntungan yang bisa diubah oleh diri sendiri. Takdir itu ada yang menentukan di luar dirinya sendiri. Jadi karma itu bagaimana? Karma masa lalu menentukan kelahiran seseorang. Itu bisa disamakan dengan takdir. Karena begitu kita terlahir di sebuah keluarga, kita kan tidak bisa berbuat apa-apa lagi kan? Tinggal terima. Ditentukan oleh siapa? Perbuatan kita masa lalu. Dalam pengertian masyarakat secara umum, takdir itu bukan karena perbuatan masa lalu, karena ada itu pencipta yang mengatur, yang menentukan. Bedanya cuma di situ. Lalu kita lihat pertanyaan berikutnya. Ada kasus orang miskin mencuri kakao di perkebunan tempat dia bekerja. Ketika di sidang banyak orang membelanya karena dia miskin. Dan akhirnya banyak yang membelanya. Menurut saya ini tidak baik karena nanti orang miskin boleh berpikir dia boleh mencuri. Apakah adil kalau ketika di sidang hakim mengabaikan faktor terdakwa orang miskin? Hakim pertimbangannya sebetulnya semata-mata hukum. Kalau kita lihat keterangan dari Dhammapada ayat 256 tadi, ya, di dalam Dhammapada kata-kata itu kan Buddha mengatakan gitu. Kalau pertimbangannya cuma kasihan, atau pertimbangannya karena si hakimnya dapat keuntungan bisa uang, bisa keuntungan karena ya, dia dihargai orang, dipuji orang, misalnya begitu ya, itu keliru. Artinya hukum dijalankan secara tidak adil. Jadi semestinya menurut undang-undangnya, menurut hukumnya. Kemudian berhubungan dengan cengbeng yang belum lama ini, apa orang yang meninggal sudah 30 tahun atau lebih masih harus disembayangi? 30 tahun itu 30 tahun kita di bumi. Kalau di alam sana cuma 3 hari. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini relatif sekali. Persoalannya, kenapa kita sembahyang? Dikira orang yang sudah meninggal minta makan. Kan tidak. Bukan itu. Pada waktu sembahyang itu kita mengingat kembali bahwa kehadiran kita ada hubungannya dengan orang yang sudah meninggal itu. Mereka punya jasa. Mereka punya kebaikan. Kita bersyukur untuk semuanya. Kalau tidak ada mereka yang sudah meninggal, tidak ada kita kan? Di sini bahwa sekedar mengingat jasanya tapi pakai masak-masak segala. Masak-masak. Repot ya? Jadi gak usah masak-masak kalau repot. Gak usah menyusahkan diri sendiri. Yang meninggal kan gak pernah minta. Kalau saya sudah meninggal kamu mesti masak-masak buat saya. Masak-masak itu buat siapa? Berdiri sendiri. Anggota-anggota keluarga berkumpul. Kalau kumpul perlu makan. Betul? Sebelum kita makan, taruh dulu di meja sembahyang. Bukan untuk dimakan oleh orang yang sudah meninggal. Bukan. Itu cuma sebuah simbol. Kita menghargai. Ya. Agama lain menilai kita repot-repot kalau meninggal udah 30 tahun. Apa sudah nih tumimba lahir belum katanya gitu. Tumimba lahir itu segera, seketika. Jadi jangan berpikir saya ke kuburan, terus saya beranggapan di kuburan itu ada papa saya almarhum lagi nungguin saya. Tidak. Saya mengharap papa saya sudah di surga. Udah di surga ngapain nongkrong nungguin kuburan? Ya kan? Jadi kekuburan itu cuma kebutuhan kita sendiri untuk melacak, menelusuri jejak-jejak sebelum kita ada. Itu ada orang yang berjasa untuk kita.
Kita perhatikan itu. Tapi yang paling penting karena sosialisasi. Bahwa dengan itu kita bergaul, kita berhubungan dengan keluarga, kita dipersatukan dengan ingatan yang sama. Karena biasanya kalau kita kumpul kan bicaranya, ingatannya bisa macam-macam kan. Nah, di hari itu ingatannya sama kepada almarhum. Semua kenangan kita mengenai kebaikan itu muncul di situ. Ya. Kita jangan terpengaruh dengan ajaran agama yang mengatakan yang mati kan sudah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Biar aja. Dan memang kemarin ini saya ke kuburan, saya melihat banyak kuburan-kuburan yang menunjukkan identitasnya sudah pada ganti agama karena ada simbol-simbolnya, tapi terlantar, nggak diurus. Ya buat apa dong dibuatkan kuburannya kalau begitu, bakar aja tadinya kan selesai. Nah, jadi untuk mereka yang berpikir saya tidak mau merepotkan anak cucu saya nantinya, saya juga tidak mau digusur-gusur kuburannya. Jadi paling gampang apa? Bakar saja, kremasi. Kekerasan tidak menyelesaikan masalah. Kenyataannya masalah bisa diselesaikan dengan kekerasan. Contoh di Priok dan di Batam. Apa masalah ini selesai? Masih akan bersambung terus. Yang kebencian itu akan berlanjut dengan kebencian. Nanti bentuknya saja yang berubah. Ya. Sedang di Tangerang karena tidak dengan kekerasan mereka tergusur. Tergusur, tapi kalau ceritanya mendapatkan perhatian, tentu bisa tergusur dengan baik. Kita memang mesti siap berubah, ya kan? Nah, tadinya tinggal di sini satu waktu, terpaksa tergusur pindah ke tempat lain, siap berubah. Siapa tahu dengan berubah, kemudian peruntungannya terbuka, nasib baiknya kemudian muncul. Kalau masih bertahan, tidak ada perubahan. Nasibnya juga tidak berubah-ubah. Betul kan? Karena itulah banyak orang yang berani merantau di antara kita. Siapa yang asli Jakarta? Cuma sedikit. Betul masih tes lagi. Siapa yang lahirannya bukan Jakarta? Lebih banyak. Jakarta penuh pendatang. Kenapa? Mereka mau berubah. Betul nggak? Ya. Dan perubahan itu yang membuat nasibnya jadi lebih baik. Tapi bukan saya menganjurkan yang lahir di Jakarta semua pada pergi ke tempat lain. Nggak begitu juga. Menurut informasi yang dapat menjadi Buddha harus jadi laki-laki dulu. Buddha itu adalah orang yang sudah mencapai penerangan sempurna. Kita nyebutnya begitu. Realitasnya adalah orang yang tidak dilahirkan kembali. Jadi sudah mencapai nirwana, tidak dilahirkan kembali. Ada nggak perempuan yang mencapai nirwana? Ada dong. Ada arahat. Itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Apa arahat beda dengan Buddha? Beda. Buddha ada 3 macam katanya. Pertama sama Sang Buddha. Buddha yang mencapai penerangan sempurna karena usaha sendiri dan mengajarkan Dharma. Yang kedua, Paceka Buddha. Buddha mencapai penerangan sempurna karena usaha sendiri tapi tidak mengajarkan Dharma. Yang ketiga, Sawaka Buddha. Buddha yang mencapai penerangan sempurna karena mengikuti petunjuk Sang Buddha. Jadi murid-murid Buddha yang mencapai arahat itu pun adalah Buddha yang mencapai nirwana. Pertanyaan saya, nirwana para Buddha itu sama apa beda?
sama. Yang dimaksud tuh sama, pencapaiannya sama. Ya, tapi memang kita masih membedakan. Sama Sang Buddha itu sepertinya ya yang paling tinggi. Buddha-Buddha lain kalah, gitu ya. Kenapa? Karena kelebihannya sama Sang Buddha itu mengajarkan dharma yang ditemukannya sendiri. Bedanya di situ saja. Tapi pencapaiannya sama. Jadi perempuan bisa menjadi Buddha, cuma memang kita selalu menyebutnya arahat. Memang ada di dalam teks kanon yang menyebutkan bahwa hanya laki-laki saja yang bisa menjadi sama Sang Buddha. Gitu. Yang munculnya sama Sang Buddha itu munculnya itu dari kalpa ke kalpa. Udah yang akan datang namanya Maitreya misalnya. Itu kapan munculnya? Masih lama sekali. Ya kan? Nah, di dalam satu masa dunia, seumur dunia kita yang sampai sekarang, itu baru muncul 4 Buddha. Maitreya yang kelima. Artinya totalnya akan ada 5 sama Sang Buddha. Jumlah manusia berapa? Miliaran kan? Semua mau berebut menjadi sama Sang Buddha. Di zaman yang ini yang sama. Kan tidak mungkin. Jadi kita tidak cerita mengenai sama Sang Buddha. Bahwa kalau sama Sang Buddha itu seorang laki-laki. Karena apa? Karena gitu. Bahwa secara fisik ya, juga secara sosial, historis gitu, itu diakui bahwa laki-laki itu kurang menghadapi hambatan ketimbang perempuan. Cuma itu aja persoalannya. Khusus untuk bicara mengenai bagaimana laki dan perempuan itu sampai menjadi seorang Buddha, itu di dalam kitab-kitab Mahayana itu mendapat penjelasan yang lebih lanjut. Ya, bahwa begitu seorang mencapai tingkat kesucian, di situ tidak ada lagi urusan fisik lelaki ataupun perempuan. Mereka bisa muncul dalam bentuk lelaki ataupun perempuan. Yang tadinya perempuan, dia bisa mengubah dirinya jadi laki-laki. Yang laki-laki bisa mengubah dirinya jadi perempuan. Sehingga di situ kita tidak melihat perbedaannya lagi antara laki-laki dan perempuan. Lalu ada yang mesti diingat lagi. Laki dan perempuan dalam agama Buddha tidak dianggap sebagai dua kutub yang berlawanan. Kalau laki lawannya perempuan. Sama seperti kalau kita melihat misalnya baik lawannya buruk, gitu ya. Kalau laki baik, perempuan jadi buruk dong. Enggak begitu. Jadi itu bukan dikotomi. Kemudian laki dan perempuan itu sebetulnya merupakan pasangan yang saling melengkapi. Karena itu, pada waktu mengatakan bahwa sama Sang Buddha itu laki-laki, tapi selalu di dalam teks Mahayana disebutkan bahwa Buddha itu sumbernya datang dari yang namanya Tathagata Garba. Garba itu rahim. Rahim Tathagata. Yang punya rahim siapa? Perempuan. Jadi Buddha punya sifat yang asalnya feminin. Gitu. Sehingga di dalam konsep di Tibet, laki dan perempuan ini dipersatukan. Yap, yum. Jadi ayah dan ibu harus menyatu katanya. Lalu yang disebut Adi Buddha, ya, Adi Buddha itu disebutnya Buddha segala Buddha gitu. Tidak membedakan laki dan perempuan. Lalu dibuatkan gambarnya, patungnya berupa Buddha yang laki-laki sedang meluk perempuan. Maksudnya tidak membedakan laki dengan perempuan.
Ini penjelasan saya. Pertanyaan cukup banyak, jadi nggak perlu saya tanya lagi. Masih ada yang mau bertanya? Nggak ya? Cukup. Kita akhiri sampai di sini dengan memuji Buddha dan Mas Sangga. Semoga segala sesuatu yang telah kita kerjakan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekeliling kita mengenai apa yang telah kita peroleh dan yang kita ketahui. Semoga dengan itu kita dapat mempertahankan kebahagiaan kita dan semoga semua makhluk bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih.